Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan desain thinking di Kelurahan Kalitimbang, Kota Cilegon. Nama anggotanya yang pertama Fatin Abdul Khair, saya sendiri. Kemudian nomor 2 Vera Priyanti, dan yang terakhir Nabila Faiza Azahra. Pertama, permasalahan umum. Permasalahan umum yang dihadapi adalah tingginya beban kerja akibat banyaknya kebutuhan masyarakat yang beragam. Sementara sumber daya dan sistem yang ada masih terbatas. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman warga terhadap prosedur sehingga petugas harus menjelaskan berulang kali, serta koordinasi antar pihak yang belum optimal. Di sisi lain, petugas juga harus tetap mengawasi jalannya pelayanan agar tertib di tengah kondisi kerja yang sibuk, sehingga pelayanan publik belum berjalan secara maksimal. Kemudian persona atau user profile. Name of persona Hayumi SE MM, jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, pengalaman kerja 37 tahun. Description of the persona, seorang pegawai yang berpengalaman, disiplin, ramah, dan bertanggung jawab, memiliki pengalaman kerja yang lama sehingga paham tentang tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Moodboard sketch, berpenampilan rapi, bekerja di kantor pelayanan, aktif berkomunikasi dengan masyarakat, memiliki sikap tegas namun ramah. Job to the bone, mengurus administrasi pemerintahan, melayani masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta mengawasi pekerjaan staf. Influencer, aturan pemerintah, arahan pemimpin, pengalaman kerja, dan dukungan rekan kerja. Problem pains, menghadapi masyarakat dengan karakter berbeda-beda, kurang memahami aturan, dan kebutuhan pelayanan yang banyak. Threat, mengikuti perkembangan teknologi pelayanan publik, sistem administrasi digital, dan perubahan aturan pemerintahan. Use case application skenario, melayani masyarakat yang membutuhkan surat pengantar, menyelesaikan masalah lingkungan, koordinasi dengan staf, dan memastikan kegiatan pemerintahan berjalan lancar. Kemudian Jains, pelayanan berjalan lancar, masyarakat puas, lingkungan tertib, dan pekerjaan selesai tepat waktu. Kemudian empathy map, thinking and feeling, berpikir pelayanan harus cepat dan baik, merasa bertanggung jawab dengan pekerjaan, merasa bangga karena sudah lama mengabdi. Hearing, keluhan masyarakat, mendengar arahan dan pimpinan, mendengar masukan dari staf dan rekan kerja. Saying, kondisi masyarakat yang berbeda-beda, lingkungan kerja yang sibuk tiap hari, staf bekerja melayani masyarakat, masih ada masyarakat yang belum paham prosedur. Saying and doing, mengatakan disiplin dan kerjasama itu penting, memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengurus administrasi, dan menjaga ketertiban umum. Pains, menghadapi karakter masyarakat yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang kurang paham aturan, banyak kebutuhan pelayanan yang harus ditangani. Pelayanan berjalan lancar. Gainsnya, masyarakat puas, lingkungan aman dan tertib, merasa senang dan membantu masyarakat. Kemudian customer journey, persona Hayumi SEMM, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum dengan pengalaman kerja 37 tahun, bertanggung jawab dalam pelayanan masyarakat dan menjaga ketertiban wilayah. Skenario, menjalankan tugas harian di kantor kelurahan untuk melayani masyarakat, mengurus administrasi pemerintahan, serta menjaga ketertiban umum. Goals and expectation, memberikan pelayanan cepat, tepat, ramah, dan membuat masyarakat merasa puas. Proses administrasi berjalan lancar tanpa kendala. Forward, datang ke kantor kelurahan tepat waktu, mengecek jadwal kerja dan agenda hari itu, menyiapkan dokumen dan kebutuhan pelayanan, berkoordinasi dengan staf. Pekerjaan harus selesai dengan baik. While melayani masyarakat yang datang, memeriksa dan menandatangani berkas administrasi, memberikan arahan kepada staf, menangani keluhan atau masalah masyarakat, memastikan ketertiban lingkungan kerja. Masyarakat harus dilayani dengan ramah, semua harus berjalan tertib. Afterward, mengecek pekerjaan yang sudah selesai, membuat laporan kegiatan harian, merapikan dokumen dan meja kerja, pulang setelah semua tugas selesai. Emoticonsnya,
semangat saat pekerjaan lancar, merasa semangat saat memulai pekerjaan, lelah saat pekerjaan sedang banyak, khawatir jika ada keluhan dari masyarakat, puas saat tugas selesai dengan baik. Opportuneness memberikan informasi syarat berkas yang jelas melalui papan pengumuman atau media online agar masyarakat datang sudah siap. Meningkatkan kecepatan proses dengan sistem yang lebih rapi, seperti alur antrean yang jelas dan bantuan staf saat berkas diperiksa. Melakukan evaluasi pelayanan dan menerima masukan dari masyarakat agar lebih baik dan cepat. Area of responsibility, pelayanan administrasi masyarakat, pemeriksaan berkas, koordinasi staf, ketertiban pelayanan, pengarsipan dokumen, dan pelayanan warga. Kemudian persona user profile Fikri, warga umur 23 tahun. Fikri, description of the persona. Fikri adalah mahasiswa berusia 23 tahun yang membutuhkan SKTM untuk keperluan pengajuan bantuan pendidikan. Ia ingin proses pelayanan yang lebih cepat, mudah dipahami, dan tidak terbelit-belit. Moodboard sketch. Fikri digambarkan sebagai mahasiswa berusia 23 tahun yang berpakaian sederhana dan rapi. Ia membawa map berisi KTP, KK, dan dokumen pendukung untuk mengurus SKTM. Fikri menggunakan telepon genggam untuk mencari informasi persyaratan pelayanan melalui website atau media sosial kelurahan. Ia datang ke kantor kelurahan dengan sikap sopan, tertib, dan berharap proses pengurusan dapat berjalan dengan cepat serta mudah dipahami. Job to the bone, mendapatkan SKTM dengan cepat, mengetahui persyaratan yang diperlukan, menghindari kesalahan dalam pengisian dokumen, menyelesaikan pengurusan dalam satu kali kunjungan. Influencer, orang tua, teman yang pernah mengurus SKTM, petugas kelurahan, media sosial, pemerintah daerah. Problem sign, informasi persyaratan kurang jelas, proses antrean yang lama, bingung mengenai alur pelayanan, takut ada dokumen yang kurang lengkap. Threads, digitalisasi pelayanan publik, penggunaan aplikasi pelayanan masyarakat, sistem antrean online, penyebaran informasi melalui media sosial, use case, aplikasi kerja, mengurus SKTM untuk beasiswa kuliah, mengurus persyaratan bantuan sosial pemerintah, melengkapi dokumen administrasi pendidikan. Gains, pelayanan cepat dan ramah, persyaratan yang jelas dan mudah dipahami, pengurusan selesai dalam 1 hari, mendapatkan informasi melalui media digital. Di sini ada persona atau user profile. Name of personanya yaitu Umiatul Wahyu, jabatan pekerja sosial masyarakat PSM, pengalamannya sekitar 20 tahun. Yang pertama, description of the persona. Umi adalah seorang PSM berpengalaman yang telah bekerja selama 20 tahun dalam melayani masyarakat di tingkat kelurahan. Ia sudah terbiasa menggunakan sistem digital dalam pekerjaannya seperti pendataan dan pelaporan bantuan sosial. Ia dikenal teliti, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun dalam praktiknya ia masih menghadapi kendala teknis dan sistem yang mempengaruhi efisien kerjanya. Ini yang kedua, ada jobs to be done, yaitu mengelola dan memperbarui data, penerima bantuan secara digital, menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran, membuat laporan kegiatan dan pendataan melalui sistem, berkoordinasi dengan instansi terkait, memantau kondisi sosial masyarakat. Lalu yang ketiga ada UCAS atau Application Skenario, yaitu menginput dan memperbarui data warga melalui aplikasi, mengakses sistem untuk melihat daftar penerima bantuan, membuat laporan otomatis berbasis data yang mudah di-input, berkomunikasi dengan dinas sosial melalui platform digital, menggunakan sistem saat di kantor maupun di lapangan. Yang keempat ada problem atau pains, yaitu sistem digital terkadang lambat atau mengalami error, koneksi internet tidak stabil saat di lapangan, data belum terintegrasi sehingga perlu diinput ulang. Beban kerja tinggi dengan jumlah data yang banyak, perubahan kebijakan yang cepat membuat harus sering update data, fitur sistem yang belum sepenuhnya otomatis, laporan masih manual, dan sebagiannya. Yang kelima ada guidance, yaitu sistem yang cepat, stabil, dan minim error. Integrasi data antara instansi tidak perlu diinput berulang. Fitur otomatis untuk laporan dan rekap data, akses sistem yang bisa digunakan di mana saja.
efisiensi waktu kerja sehingga bisa lebih dekat ke masyarakat, informasi kebijakan yang update dan jelas. Yang keenam ada motherboard atau sket, pengguna laptop atau handphone untuk pendataan. Yang kedua ada aktivitas di lapangan sambil menggunakan application, tampilan dashboard dan bantuan sosial, interaksi dengan masyarakat. Yang ketujuh di sini ada influencer, yaitu dinas sosial, pemerintah daerah, kebijakan pusat terkait bantuan sosial, rekan kerja dan sistem yang digunakan. Yang kedelapan di sini ada threads, yaitu digitalisasi pelayanan publik, integrasi sistem data antar instansi, penggunaan aplikasi mobil untuk kerja lapangan, otomatisasi laporan, dan administrasi, transparansi data bantuan sosial. Oke, di sini ada empathy map, thinking and feeling. Data harus benar supaya bantuan tepat sasaran. Saya ingin kerja lebih cepat pakai sistem. Kalau sistem error, pekerjaan jadi terhambat. Hearingnya yaitu warga mengeluh soal bantuan yang belum turun. Ada data saya Bu yang belum masuk. Arahan dari dinas untuk update data cepat. Rekan kerja membahas kendala dan sistem. Sehingga yaitu data warga yang banyak di sistem, aplikasi pendataan yang kadang lambat, perubahan data bantuan dari pemerintah, kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Saying and doing-nya, datanya harus segera diinput. Sistem agak lambat ya hari ini. Menginput data dan memperbarui data warga, membuat laporan dan berkoordinasi dengan instansi. Painnya yaitu sistem kadang error atau lambat, internet tidak stabil saat lapangan, data harus diinput berulang, beban kerja jadi tinggi. Kensnya yaitu ingin sistem cepat dan stabil, data terintegrasi, tidak input ulang, laporan otomatis, kerja jadi lebih efisien dan hemat waktu. Oke, di sini ada customer journey. Yang pertama persona, yaitu namanya Umi, pekerjaan penggerak suara masyarakat, pengalamannya 20 tahun. Yang kedua, skenario Umi melayani masyarakat di kelurahan untuk mengurus administrasi seperti surat, bantuan sosial, dan lain-lain dengan berbagai jenis kebutuhan warga. Goals dan expectation-nya yaitu goals-nya pelayanan berjalan tertib, cepat tanpa hambatan dan kesalahan. Expectation-nya yaitu warga paham alur, tidak banyak bertanya ulang, dan sistem pelayanannya jelas. Yang ketiga ada action, yaitu afterwards, menyelesaikan pelayanan, rekap administrasi, evaluasi hari itu. While-nya melayani warga satu persatu, menjelaskan awal berulang kali, mengarahkan ke loket atau proses berikutnya, menangani warga yang bingung. Forward-nya yaitu datang ke kantor kelurahan, menyiapkan berkas, dan membuka layanan menghadapi warga yang mulai datang. Thinking-nya yaitu semoga hari ini tidak terlalu ramai, semoga warga mudah paham alur. Kenapa masih banyak yang belum paham ya? Harus jelaskan lagi dari awal, takut ada yang salah prosedur. Harusnya bisa lebih cepat atau alurnya jelas. Pelayan hari ini cukup memakan. Emoticonnya yaitu siap tapi sedikit khawatir, lelah, bingung, mulai stres saat ramai, lega tapi lelah. Opportunitiesnya yaitu penyediaan layanan visual, poster banner, sistem antrian digital atau memori otomatis, SOP yang jelas, memberi paham warga, media informasi brosur atau layanan informasi. Area of responsibility-nya yaitu pelayanan langsung ke warga, membantu pengarahan awal, manajemen kelurahan, saat itu sistem dan SOP pelayanan, IT atau sistem penyediaan informasi digital, pelatihan komunikasi pelayanan bagi petugas. Di sini ada JTBT Hayumi SEMM. Yang pertama, core job-nya itu memastikan seluruh urusan administrasi kependudukan dan ketiban di wilayah kelurahan Kalitimbang berjalan tertib, aman, dan tanpa hambatan hingga masyarakat merasa terlayani dengan adil.
Fungsional jobnya yaitu memastikan lingkungan tetap kondusif dan masyarakat patuh pada aturan tanpa perlu ada konflik besar. Yang kedua, menyelesaikan berkas kependudukan atau perizinan dengan cepat agar tidak ada keluhan masyarakat yang menumpuk. Yang ketiga, emotional jobnya yaitu merasakan tetap relevan dan kompeten dalam memimpin meskipun menghadapi perubahan zaman atau teknologi di lingkungan kerja. Yang kedua, merasakan kebahagiaan tulus saat berhasil membantu warga yang sedang kesulitan atau bingung menghadapi prosedur. Yang keempat, social jobnya itu ingin dihormati oleh staf pemuda dan rekan kerja, bukan hanya karena jabatan, pengalaman, dan kedisiplinannya. Yang kedua, dilihat oleh warga Kalitimbang yang sebagai penjabat yang mengayomi, tidak pilih kasih, dan solutif dalam menangani berbagai karakter masyarakat yang beragam. Oke, di sini ada JTP Fikri. Masyarakat ingin mengurus berbagai keperluan administrasi kelurahan dengan proses yang mudah, cepat, dan jelas tanpa harus datang berkali-kali dan menunggu dalam antrian panjang. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan akses informasi yang mengenai persyaratan alur pelayanan dan status pengajuan surat secara transparan agar merasa lebih tenang, nyaman, dan yakin bahwa kebutuhannya dapat diproses dengan baik. Kemudahan pelayanan juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kelurahan serta memberikan pengalaman yang positif ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Karena urusan administrasi dapat diselesaikan secara efektif dan efisien tanpa menimbulkan kebingungan maupun rasa khawatir. Oke, di sini yang pertama ada ZPT Umiatul Wahyu SE. Core job utamanya yaitu mengelola dan memperbarui data warga penerima bantuan secara akurat dan cepat. Fungsionalnya yaitu yang pertama menginput dan memvalidasi data warga ke dalam sistem, menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran. Yang ketiga, membuat laporan kegiatan dan pendataan. Yang keempat, berkoordinasi dengan dinas sosial dan instansi terkait. Emotional jobnya yaitu ingin merasa pekerjaannya efisien dan tidak ribet. Yang kedua, tidak stres saat sistem error atau lambat. Yang ketiga, merasa percaya diri saat melayani warga. Social jobnya yaitu dipandang sebagai pegawai yang profesional dan responsif. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Di sini ada clustering Hayumi, Fikri, dan Umi. Hayumi harus mengatur pelayanan sekaligus mengawasi staf dalam kondisi kerja yang sibuk. Sistem yang belum optimal membuat pekerjaannya kurang efisien dan menambah tekanan kerja. Ia tetap harus memastikan pelayanan berjalan tertib dan profesional. Sedangkan clustering Fikri yaitu menginginkan pelayanan administrasi kelurahan yang lebih praktis, cepat, dan mudah dipahami. Ia berharap dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan, alur pelayanan, dan status pengajuan surat secara jelas tanpa harus datang berkali-kali ke kantor kelurahan. Fikri juga menginginkan sistem pelayanan yang terintegrasi secara digital agar proses administrasi menjadi lebih efisien, menghemat waktu, serta memberikan rasa nyaman dan kepastian selama mengurus kebutuhan administrasinya. Sedangkan di sini clustering Umi yaitu mengelola data bantuan sosial tetapi sering terkendala sistem yang lambat dan tidak stabil. Ia harus menginput data berulang karena belum terintegrasi, tekanan dari masyarakat meningkat, dan saat bantuan belum turun atau datanya belum sinkron. Insight pertama, Umi, yaitu PS sebenarnya ingin bekerja cepat dan efisien, tetapi terhambat oleh sistem yang tidak stabil. Kedua, proses kerja terasa berat bukan karena tugasnya, tapi karena sistem belum mendukung, atau harus input ulang atau terlambat dan lain-lainnya. Ketiga, tekanan dari warga meningkat ketika data tidak akurat atau bantuan belum turun. Yang kedua ada Fikri, yaitu membutuhkan informasi persyaratan dan alur pelayanan yang jelas serta mudah diakses. Kedua, menginginkan proses pengajuan administrasi yang cepat dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, memerlukan fitur pelacak status pengajuan surat secara real time. Selanjutnya, ingin mengurangi frekuensi kunjungan langsung ke kantor kelurahan. Dan yang terakhir, mengharapkan pelayanan yang transparan dan efisien dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Yang terakhir ada Hayumi. Pertama, ingin pelayanan cepat dan tertib dan rapi, tapi terbebani banyak tugas. Selanjutnya ada masyarakat butuh penjelasan yang sederhana dan jelas. Ketiga, peran sebagai atasan dan pelayanan publik bikin tanggung jawab lebih besar. Yang terakhir, sistem yang lebih praktis bisa mengurangi tekanan kerja. POV atau Point of View, POV Fikri.
Sebagai masyarakat membutuhkan aplikasi pelayanan kelurahan yang mudah dia gunakan dan informatif karena ia ingin mengurus administrasi dengan cepat, mengetahui status pengajuan surat secara transparan, serta menghindari antrian dan kunjungan berulang ke kantor kelurahan. POV dari Ayumi. Sebagai kepala seksi, Ayumi membutuhkan sistem pelayanan yang terintegrasi dan praktis agar dapat mengelola banyak kebutuhan masyarakat serta mengurangi tekanan kerja dalam pengawasan dan tanggung jawab pelayanan publik. Dan yang terakhir ada POV Ibu Umi atau PSM. PSM membutuhkan sistem pendataan bantuan sosial yang cepat, akurat, dan integritas karena sistem yang tidak stabil membuat proses kerja menjadi lambat, berulang, dan menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat. Problem statement yaitu PS di kelurahan membutuhkan sistem pengelolaan data bantuan sosial yang terintegritas, stabil, dan mudah digunakan karena sistem yang ada saat ini sering lambat, tidak stabil, serta mengharuskan input data berulang. Kondisi ini membuat pekerja menjadi tidak efisien dan menyulitkan pegawai dalam mengelola data secara cepat dan akurat. Selanjutnya, di sisi lain, setingginya jumlah permintaan dan beragam kebutuhan masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, rapi, dan mudah dipahami. Namun, keterbatasan sistem yang ada serta banyaknya tugas membuat pelayanan belum optimal, sehingga diperlukan solusi yang mampu membantu karyawan atau pegawai tetap bekerja secara tertib, efisien, responsif, dan terhadap masyarakat. HMW atau How Might We, yaitu bagaimana kita dapat merancang sistem pelayanan dan pendataan kelurahan yang cepat, stabil, dan mudah digunakan untuk mengurangi beban karyawan atau pegawai dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Main idea. Yang pertama, membuat aplikasi pelayanan kelurahan digital. Dalam merancang sistem pelayanan administrasi di kelurahan, kelompok kami membuat aplikasi pelayanan digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan secara online. Aplikasi ini dirancang untuk membantu warga memahami alur pengajuan surat, memantau status permohonan, serta memperoleh informasi pelayanan yang lebih cepat dan transparan tanpa harus datang berulang kali ke kantor kelurahan. Yang kedua, tujuan memberikan informasi pelayanan yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. Kedua, memudahkan warga dalam mengajukan berbagai surat administrasi secara digital. Ketiga, mengurangi antrian dan waktu tunggu di kantor kelurahan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, mempermudahkan masyarakat dalam memantau status pengajuan surat secara real time. Yang terakhir, menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terorganisir. Yang terakhir ada manfaat. Masyarakat lebih mudah memahami alur pelayanan kelurahan. Dan kedua, mengurangi kebingungan dalam proses pengurusan administrasi. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya transportasi warga. Keempat, mempercepat proses pelayanan dan pengajuan dokumen. Dan yang terakhir, memudahkan petugas dalam mengelola data dan permohonan masyarakat. Test card. Name test. Uji validasi aplikasi pelayanan kelurahan digital. Insights 2. Tim pengembangan dan warga kelurahan. Step 1. Hipotesis. We believe that website pelayanan kelurahan dapat membantu masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi seperti pengajuan surat pengantar, SKTM, surat domisili, dan pelayanan lainnya secara cepat, mudah, dan efisien tanpa harus datang ke kantor kelurahan. Step 2. Test. To verify that we will melakukan uji coba penggunaan website kepada beberapa warga dengan memberikan skenario pengurusan layanan administrasi secara mandiri, mulai dari pendaftaran akun, pengisian formulir, pengunggahan dokumen, hingga pengajuan surat secara online. Step 3. Metrics and measure. Tingkat keberhasilan warga dalam menyelesaikan keseluruhan tahap pelayanan digital, waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan, serta tingkat kepuasan terhadap pengguna terhadap kemudahan penggunaan website. Dan step 4, kriteria we are right if
Sebanyak 80% warga dapat menyelesaikan proses pengajuan layanan secara mandiri tanpa bantuan petugas dan menyatakan bahwa website pelayanan kelurahan lebih praktis dibandingkan pelayanan secara konvensional. Learning Card Insight Name memudahkan penggunaan website pelayanan kelurahan. Date of learning setelah pelaksanaan uji coba. Person responsibility, tim pengembangan dan aparatur kelurahan. Step 1. Hipotesis. We believe that website pelayanan kelurahan dapat membantu masyarakat melakukan pengurusan administrasi secara cepat, mudah, dan efisien sehingga mengurangi antrian secara waktu tunggu di kantor kelurahan. Step 2. Observasi. We observe sebagian besar warga berhasil menggunakan website untuk pengajuan pelayanan administrasi sesuai skenario yang diberikan. Namun beberapa warga lanjut usia masih memerlukan panduan dalam proses pendaftaran akun dan pengunggahan dokumen. Step 3. Learning and insight. From that, we learning that masyarakat menyambut baik digitalisasi pelayanan kelurahan karena dapat menghemat waktu dan biaya transportasi antar muka yang sederhana dan informasi yang jelas sangat membantu pengguna dalam menyelesaikan proses administrasi. Selain itu, diperlukan fitur panduan penggunaan dan bantuan layanan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Step 4. Description dan action. Therefore, we will menambahkan fitur tutorial menggunakan website, memperbaiki tampilan antarmuka agar lebih mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat, serta menyediakan layanan bantuan atau pendampingan bagi warga yang mengalami kesulitan saat menggunakan sistem pelayanan digital. Semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan prototipe aplikasi Kalitimbang Smart Service, yaitu layanan digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan berbagai surat secara online. Pertama, terdapat halaman login yang berisi nick dan password. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui menu daftar. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman utama yang menyediakan beberapa menu layanan, yaitu pengajuan surat, cek status, informasi persyaratan, pengaduan, dan profil pengguna. Selanjutnya, pada menu pilih layanan, masyarakat dapat memilih jenis surat yang ingin diajukan, seperti surat domisili, surat keterangan, surat SKCK, surat tidak mampu, dan surat ahli waris. Setelah memilih layanan, pengguna mengisi formulir pengajuan yang meliputi nama, nik, alamat, serta keperluan pembuatan surat. Kemudian, pengguna diwajibkan mengunggah dokumen persyaratan seperti KTP, KK, dan surat RT atau RW. Setelah semua dokumen lengkap, pengguna dapat menekan tombol kirim untuk melanjutkan proses pengajuan. Pada halaman status permohonan, pengguna dapat memantau perkembangan pengajuan surat mulai dari berkas diterima, verifikasi, diproses, menunggu tanda tangan hingga selesai. Jika surat telah selesai diproses, pengguna akan menerima notifikasi bahwa surat sudah selesai dan dapat diunduh melalui tombol download surat atau download PDF. Dengan adanya Kalitimbang Smart Service ini, diharapkan pelayanan administrasi masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, efisien, dan dapat diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.